Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gema Kuyardi, selaku Presiden Direktur PT Astronaci Internasional. Tadi sempat ada gangguan di saluran line telepon kita di studio. Kita akan masih terhubung bersama dengan Bapak Gema Kuyardi melalui via Zoom. Kita kembali sapa Pak Gema. Halo, Pak David. Oke, baru terdengar jelas ini, Pak. Oke, luar biasa. Kita ulang kembali, Pak, bagaimana review perdagangan di sepanjang hari ini? Apakah memang sudah menembus break level dari indeks harga saham gabungan dari analisis Anda, Pak? Oke, pemirsa, IHSG menurut Astronaci dari Financial Astrology Model, kita melihat bahwa indeks itu masih bullish, ya. Jadi apabila ada kejatuhan-kejatuhan itu merupakan sebuah koreksi yang untuk kita buy and weakness. Dan indeks hari ini baru keluar daripada konsolidasinya. Kita melihat jarak terdekat 13 Agustus 2020 itu sebagai time resistance pertama dengan target 5276. Baik. Dan indeks ini harusnya terus naik sampai 5.600 itu targetnya. Ya, jadi untuk 1-2 bulan ini dia akan kejar 10% dari harga sekarang. Dengan target kita untuk ada koreksi yang lebih besar itu di 5875. Baik, Pak Gema, sebelum menuju ke level 5276, Pak Gema, apakah ada skenario lain atau koreksi sehat terlebih dahulu? Harusnya tidak boleh koreksi karena ini hari ini dia tutup di atas resisten dan dia harus terus naik ke atas. Jadi 5276 itu harus dicapai tanpa ada beban apapun. Dan volume nampak sudah bagus, ya. Market sudah price in tentang resesi itu sudah tidak menjadi bahasa karena seperti yang saya sampaikan di syuting yang sebelumnya bahwa market resesi semua orang udah pada tahu. Dan mereka sekarang dengan new normal berusaha gimana caranya market kembali seperti sebelum resesi. Baik, 5276 yang harus ditembus oleh indeks harga saham gabungan terlebih dahulu. Tapi ketika skenario ini tidak terjadi, Pak Gema, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Oke, very good question. Jadi alternatif, market akan kembali sideways to down dengan target paling jauh sekitar 4.800, tapi jangan khawatir. Kalau itu yang dipilih IHSG, maka Agustus-September dia akan seperti itu. Itu menurut grafik yang kita gambarkan dengan Bradley model, ya itu terlihat gambarnya antara Agustus-September. Tapi secara keseluruhan, koreksi itu tetap endingnya akan naik. Dari rotasi pergerakan sektoral, Pak Gema, kalau kita perhatikan di sepanjang perdagangan hari ini memang penguatan indeks harga saham gabungan ditopang oleh beberapa saham big cap. Tapi ada beberapa sektor yang cukup menonjol, Pak. Dari farmasi dalam 2 hari terakhir juga mengalami kenaikan signifikan, terutama anak-anak dari Bio Farma. Tak ketinggalan juga dari komoditas logam emas, ada Antam, kemudian juga ada MDKA, ada juga UNTR yang hari ini mengalami kenaikan signifikan, Pak Gema. Betul. Dari UNTR itu merupakan salah satu topik dari Astronaci. Hari ini dengan maksimal tanggal 12 itu harusnya bisa tercapai target price-nya. Kalau kita lihat dari sektor Antam itu naik karena pengaruh gold, ya. Jadi walaupun Antam tidak selamanya tidak sepenuhnya dia bisnisnya gold, tapi dengan adanya kenaikan gold yang gila-gila aktif, harusnya dia bisa mencapai target 920. Terus kita lihat dari sektor farmasi, dia masuk di dalam sideways dulu karena sebenarnya udah run duluan. Yang kita sorotin sekarang United Tractor sama saham batubara itu ada INDI, itu yang siap terbang berikut. Oke. Kebetulan UNTR juga masuk ke dalam listed company subject kita untuk hari ini, Pak Gema. Kenaikannya juga cukup signifikan dari grafis yang sudah kita tampilkan tadi juga, terutama di sepanjang perdagangan di tahun 2020, ini sudah menembus level tertinggi yang sudah dicapai di awal tahun oleh UNTR. Dengan proyeksi ke depan, Pak Gema, baik jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang, kemana arah pergerakan dari UNTR ini? United Tractor ini udah keluar daripada bearish dari tahun 2019. Ya, ini adalah awal mula dia keluar. Dan Anda sedang melihat target 28.500 saat ini. 28.500, posisi 23.775 di penutupan masih ada, sesi kedua. Masih ada 5.000 lagi kira-kira harganya. Masih direkomendasikan buy, Pak, dengan penguatan 10% di penutupan sesi kedua hari ini? Buy on weakness tentunya, kita tidak akan melakukan buy dengan kondisi yang lagi naik-naik seperti ini. Kita akan nunggu terbentuknya secondary reaction dan kita bisa lihat nanti di area 21.500 kurang lebih. Baik, untuk UNTR, bagi yang sudah ambil posisi, Pak? Nikmati profitnya, saya langsung kasih tahu harga resisten terdekat itu ada di 24.000. 24 sekali. Ya. Jadi di 24.000 Anda bisa perhatikan
mentok-mentok nanti dia naik sampai 24.800, biasanya mulai akan terlihat profit taking di situ. Oke, 24.000 terlihat profit taking. Apakah di sana profit taking sebagian Pak Gema atau lebih kepada sell on strength? Tergantung dari investornya. Kalau investornya dia adalah swing trader, dia akan jual semua di situ dan nanti beli lagi di bawah. Baik, ada UNTR, rekomendasi dari Bapak Gema dan juga termasuk ke dalam listrik komoditi update kita untuk hari ini menguat signifikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Beralih ke saham komoditas lainnya, Pak Gema, tadi pun juga Anda sebutkan ada Antam. Kebetulan pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Gema, kita akan coba sapa Pak Antoni di Tangerang Selatan. Mohon info support dan resistennya untuk Antam, Pak. Oke, Pak Antoni, selamat sore. Support resisten Antam saat ini dia jelas sedang menuju ke resisten berikutnya, yakni di 920 ya, dan support baru dia adalah di 740. Artinya kalau misalnya ini satu gerakan dia akan naik ke 920, nantinya bisa turun lagi sampai 750 sampai 780, di situ bisa buy lagi. Apakah ada peluang Antam untuk menduduki posisi tertinggi yang sudah dicapai sebelumnya, Pak Gema? Oke, posisi yang tertinggi itu kan berarti kita bicara 1.100 sekian ya. Iya. Dan kalau kita perhatikan konsolidasi yang dialami Antam itu harusnya 1.050 bisa dicapai dalam waktu 2-3 bulan. Apakah skenario ini erat kaitannya dengan tren pergerakan dari harga komoditasnya, terutama logam emas dalam hal ini? Emas. Ya, tentunya. Jadi ini sentimen pasar aja, dia market melihat bahwa emas naik, harus Antam akan naik, maka dia akan menjemput orderan sekitar 1.080 sampai 1.100. Mudah-mudahan kita bisa mencapai melihat area itu sehingga teman-teman yang sempat nyangkut di atas bisa keluar. Baik. Beralih ke pertanyaan selanjutnya masih dari komoditas Pak Gema, ada TINS, Pak. Support dan resistennya. Ya, TINS ini termasuk yang kita rekomendasikan, dia baru keluar dari koreksinya, dan kalau kita perhatikan resisten yang perlu diamati adalah 950. 950. Ya, dan ini masih bisa ya, ada kesempatan untuk buy TINS-nya ya. Dengan posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini begitu, Pak Gema? Iya, betul. Baik, ditutup di level 790, menguat di 3,95% dan target resistennya ada di 950. Masih ada beberapa range yang akan dikejar oleh TINS dan masih direkomendasikan untuk masuk oleh Bapak Gema Guyardi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Gema. Tanpa menyebutkan nama dan lokasinya, Pak, untuk bagaimana prospek DMND untuk ke depan, mengingat DMND merupakan perusahaan konsumsi yang belum banyak dilirik oleh para investor. Ini dari sisi likuiditas seperti apa sebenarnya, Pak Gema? DMND ya? Iya. Pergerakannya kan sideways banget nih. Jadi kalau saya bilang, sekarang ini kan lagi momen recovery. Yeah. Nggak perlu beli saham-saham yang kayak begini. Kecuali Anda dapat info insider, itu oke. Tapi kapan kita bisa baiknya untuk beli saham ini ya ketika dia nanti tembus di atas 970. Ya. Terus ada story-nya, Anda tahu mungkin dia akan melakukan corporate action, baru dia bisa akan naik. Dan biasanya naiknya ya bisa sampai 1.200-an. Memang high return, tapi pada saat Anda beli dan ternyata dia terus diam di bawah, kan kehilangan kesempatan yang lain. Anda rekomendasikan tidak, Pak Gema, dari profil risiko yang sudah disampaikan tadi? Saya rekomendasikan sesuai permintaan aja. Jadi kalau mau beli di atas 950, beli aja. Oke, baik. Ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Gema, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, lebih kepada saham-saham berbasis perkebunan nih Pak, ada BWPT dan SIMP. Ini dalam waktu dekat bisa ke level berapa? Oke, untuk BWPT SIMP dulu ya. Dia bergerak di dalam kondisi bullish. Ya. Bullish trendnya ini selama dia tidak turun di bawah 300, kita masih bisa tahan dulu. Oke. Anda melihat target price 390. Jadi level kita bicara untuk periode 2 bulanan ya. 2 bulanan. Level support yang diwaspadai 300 ya Pak? Betul. Ketika menyentuh di bawah 300, apakah potensi koreksinya akan semakin besar, Pak Gema? Dia ke level 270, itu besar chance-nya ke sana. Tapi seharusnya kalau kita lihat pola gerakan
yang terjadi saat ini harusnya tidak jatuh dulu ke situ ya. Mungkin dia akan terus konsolidasi dan up lagi. Baik. Satu lagi, BWPT Pak Gemma masih dari sektor yang sama. Singkat saja Pak. Oke, BWPT juga akan mengikuti saat ini lagi sideways. Dan pada saat Anda mau masuk nanti di atas 124 baru bagus. Oke, posisi saat ini di 115 belum direkomendasikan. Apa pertimbangannya untuk ambil posisi ketika menembus 124, Pak? Oke, minimum 120 Anda bisa masuk karena ini adalah konsolidasi, di mana konsolidasinya dia masih butuh volume. Jadi lebih baik kalau karakter seperti ini kita break ketika dia udah siap naik di 121. Baik BWPT dan juga SIMP. Menarik Pak Gemma, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan coba kembali terlebih dahulu. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan segera kembali sesaat lagi.